anak grade 4, kembali lagi kita ketemu hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Miss berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih dengan penuh semangat. Hari ini kita ketemu di pelajaran tematik di tema 4E, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 dan 4 ini kita akan belajar 3 mata pelajaran. Kalian sudah siap? Oke, kita mulai ya. Untuk pelajaran yang pertama, kita akan membahas bahasa Indonesia. Di mana di pembelajaran 3 kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks dan menceritakannya kembali. Dan di pembelajaran 4, kita akan menjawab pertanyaan dan menuliskan kembali informasi dari sebuah teks non-fiksi. Pahlawan bukan hanya mereka yang bertempur di medan peperangan demi bangsa dan negara. Pahlawan juga termasuk mereka yang peduli dan suka menolong orang lain. Berikut biografi singkat dari Bapak Palang Merah Indonesia, Jean Henry Dunant, yang menjadi pahlawan bagi banyak orang hingga kini. Kalian bisa buka buku tematik kalian 4E halaman 17. Kita akan membaca bersama-sama. Jean Henry Dunant. Jean Henry Dunant dilahirkan di Jenewa, Swiss pada tahun 1828. Namanya dikenal sebagai pendiri Palang Merah Internasional. Kedua orang tuanya sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti mengurus panti asuhan dan membantu keluarga-keluarga miskin. Ia pun mengikuti langkah kedua orang tuanya dan aktif dalam kegiatan sosial. Akan tetapi, sebuah hal yang mengerikan terjadi. Dalam perjalanan bisnisnya ke Solferino, Italia, Jean Henry Dunant menyaksikan dampak peperangan yang sangat mengerikan. Karena peperangan tersebut sebanyak kurang lebih 40.000 orang terluka parah dan meninggal dunia. Melihat keadaan itu, Dunant segera melakukan tindakan. Ia kemudian bekerja sama dengan para wanita di sana untuk menyediakan pertolongan bagi mereka yang terluka. Dengan uangnya sendiri, Dunant mendirikan sebuah rumah sakit sederhana dan membeli peralatan medis. Setelah kembali ke Jenewa, Dunant menuangkan pengalamannya tersebut dalam sebuah buku berjudul A Memory of Solferino. Dalam bukunya, ia mengungkapkan dua pemikiran yang amat penting, yaitu membentuk sebuah organisasi internasional untuk menolong para prajurit yang terluka dan membuat perjanjian internasional untuk melindungi para tentara. Pada tahun 1863, Dunant bersama 4 orang dari Jenewa membentuk sebuah organisasi yang dinamakan International Committee of the Red Cross, atau yang disingkat ICRC, atau yang disebut juga Komite Internasional Palang Merah. Semangat Jean Henry Dunant menginspirasi pendirian begitu banyak Palang Merah nasional di banyak negara di dunia. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, kita akan menjawab pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama, siapakah Jean Henry Dunant? Jean Henry Dunant adalah pendiri Palang Merah Internasional. Pertanyaan kedua, jelaskan peristiwa yang telah menggerakkan Jean Henry Dunant untuk menolong sesama, yaitu peperangan yang terjadi di Solferino, Italia, yang mengakibatkan kurang lebih 40.000 orang terluka parah dan meninggal dunia. Pertanyaan ketiga, apa saja pemikiran Jean Henry Dunant yang terdapat dalam buku A Memory of Solferino? Ya, ada dua ya. Yang pertama, membentuk sebuah organisasi internasional untuk menolong para prajurit yang terluka dan membuat perjanjian internasional untuk melindungi para tentara. Pertanyaan keempat, menurutmu mengapa Jean Henry Dunant disebut sebagai pahlawan? Karena Jean Henry Dunant peduli dan suka menolong orang lain, serta menjadi inspirasi pendirian Palang Merah Nasional di banyak negara di dunia. Sekarang tugas kalian adalah menceritakan kembali kisah Jean Henry Dunant dengan kalimatmu sendiri.
Kalian bisa mengerjakan tugas kalian di buku tulis kalian masing-masing. Oke, selamat mengerjakan. Menjawab pertanyaan dan menuliskan kembali informasi dari sebuah teks non-fiksi. Nah, berikut adalah cara menentukan pokok-pokok informasi dalam sebuah bacaan. Yang pertama, menentukan tema, peristiwa, atau permasalahan bacaan tersebut. Yang kedua, menentukan orang atau tokoh yang dibicarakan dalam bacaan tersebut. Yang ketiga, menentukan alasan peristiwa yang terjadi dalam bacaan tersebut. Keempat, menentukan tempat atau latar peristiwa dalam bacaan. Yang kelima, menentukan urutan peristiwa dalam bacaan. Dan yang keenam, menentukan gagasan utama di setiap paragraf. Coba sekarang kalian bisa buka buku tematik kalian 4E halaman 24. Di situ ada bacaan. Kita akan membacanya. Raja Punawarman dari Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu pertama di daerah Jawa. Terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini berdiri pada tahun 450 Masehi. Wilayah kekuasaan kerajaan ini meliputi daerah Sunda Kelapa atau Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Banten. Raja yang sangat terkenal dalam catatan sejarah kerajaan Tarumanegara adalah Raja Punawarman. Beliau yang membawa kerajaan Tarumanegara menuju masa keemasan. Jiwa kepemimpinan serta kecintaannya terhadap rakyat membuat Raja Punawarman begitu dicintai rakyatnya. Beliau juga terkenal dengan kesuksesan dalam mengatasi masalah banjir dan irigasi. Kala itu, daerah pertanian di wilayah kerajaan Tarumanegara seringkali mengalami banjir pada musim hujan dan kemarau pada musim dan kekeringan pada musim kemarau. Punawarman kemudian memerintahkan untuk memperbaiki aliran sungai yang melintasi kawasan kerajaan Indraprahasta atau yang diperkirakan berada di daerah Cirebon. Ia pun memerintahkan penggalian sungai Gumati dan Candrabaga yang sekarang disebut Kali Bekasi sepanjang 6.122 busur atau sekitar 11 km. Ia juga memperdalam dan memperindah Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di kerajaan Tarumanegara saat itu. Pembangunan kanal serta pembaruan aliran sungai sangat mempengaruhi kehidupan rakyat. Pendalaman sungai tidak hanya dapat mencegah banjir, namun juga menyediakan sumber irigasi bagi petani dan menjadi jalur perdagangan antara kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan atau daerah lain. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, kalian ditugaskan untuk membuat informasi penting. Ya. Informasi penting apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Berikut adalah contohnya. Informasinya yaitu Raja Punawarman, di mana Raja Punawarman ini merupakan raja kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu pertama di daerah Jawa yang terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Raja Punawarman sukses dalam mengatasi banjir dan irigasi dengan memerintahkan memperbaiki aliran sungai yang melintasi kawasan kerajaan Indraprahasta yang ada di Cirebon dan penggalian sungai Gumati dan Candrabaga yaitu Kali Bekasi, serta memperdalam dan memperindah Sungai Citarum. Pendalaman sungai dapat mencegah banjir, menyediakan sumber irigasi bagi petani, serta menjadi jalur perdagangan antara kerajaan Tarumanegara dengan kerajaan atau daerah lain. Nah, setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang mungkin terjadi jika Raja Punawarman tidak menangani masalah aliran sungai? Ya, kerajaan Tarumanegara akan mengalami kebanjiran dan tidak memiliki sumber irigasi untuk lahan pertanian. Pertanyaan kedua, mengapa Raja Punawarman dicintai rakyatnya? Raja Punawarman dicintai rakyatnya karena jiwa kepemimpinan serta kecintaannya terhadap rakyat. Pertanyaan ketiga, sikap kepahlawan apa saja yang dimiliki Raja Punawarman? Jelaskan.
Raja Purnawarman memiliki sifat kepahlawanan berani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran IPA, menjelaskan peranan cahaya dalam proses melihat. Tahukah kamu bagaimana kita dapat melihat dan membedakan warna-warna benda di sekitar kita? Ya, kita dapat melihat karena kita memiliki indera penglihatan. Indera penglihatan kita adalah mata. Berikut adalah bagian-bagian mata serta fungsinya. Kalian coba perhatikan. Yang pertama, kornea. Kornea berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Pupil berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Iris mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Lensa mata berfungsi memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Retina berfungsi menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Dan otot mata berfungsi menggerakkan bola mata. Nah, itu adalah bagian-bagian mata serta fungsinya. Sekarang, bagaimana kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita? Kita dapat melihat benda karena adanya cahaya. Berikut adalah proses kita dapat melihat benda. Yang pertama, benda memantulkan cahaya. Kemudian cahaya masuk ke mata melalui pupil. Cahaya yang masuk tadi kemudian dibiaskan oleh lensa mata, sehingga bayangan jatuh ke retina menjadi terbalik. Kemudian bayangan yang ditangkap retina diteruskan ke otak, dan otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Nah, itu adalah proses kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Bagaimana kita dapat membedakan warna benda? Benda berwarna hijau memiliki pigmen warna hijau. Pigmen tersebut akan memantulkan cahaya berwarna hijau. Cahaya tersebut kemudian ditangkap oleh mata kita. Nah, berikut ada proses indera penglihatan dalam melihat warna. Yang pertama, benda menyerap sebagian cahaya tertentu dan memantulkan sebagian lainnya ke dalam mata. Kemudian cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Cahaya yang masuk tadi dibiaskan oleh lensa mata dan jatuh di retina, di mana retina terdiri dari sel-sel yang sangat sempit. Kemudian sel-sel di retina memberi sinyal ke otak, dan otak memberi kesimpulan warna benda yang kita lihat. Oke. Nah, sekarang tahukah kalian kalau cahaya matahari itu terdiri dari beberapa warna? Jika kita perhatikan secara sekilas, cahaya matahari hanya terdiri dari warna putih saja. Namun, cahaya putih dari sinar matahari tersebut hanya bisa diuraikan menjadi beberapa warna yang berbeda-beda. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan penjelasan berikut ini. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut sebagai dispersi cahaya. Warna yang terbentuk sebagai hasil dispersi cahaya matahari tersebut adalah sebagai berikut. Merah, kemudian jingga, yang ketiga kuning, yang keempat hijau, lalu biru, kemudian nila, dan yang terakhir ungu. Menjadi 7 warna, dan ketujuh warna tersebut biasa kita sebut dengan akronim Mejikuhibiniu. Me dari kata merah, Ji itu dari jingga, Ku itu dari kuning, Hi itu dari hijau, Bi itu dari biru, Ni itu dari nila, dan U dari ungu. Mejikuhibiniu.
Cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi berbagai warna disebut sebagai cahaya polikromatik. 3 warna cahaya pada spektrum, yaitu merah, hijau, dan biru, merupakan warna utama cahaya. Warna utama tersebut disebut sebagai cahaya monokromatik. Ingat, cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi berbagai warna disebut sebagai polikromatik, sedangkan 3 cahaya utama yaitu merah, hijau, dan biru disebut sebagai monokromatik. Sedangkan warna-warna lainnya merupakan perpaduan dari ketiga warna tersebut. Apabila jumlah cahaya merah, hijau, dan biru itu sama campurannya, akan tampak sebagai cahaya putih. Peristiwa dispersi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita amati pada peristiwa alam, yaitu pada peristiwa terciptanya pelangi. Lengkungan indah pelangi biasanya terlihat setelah turun hujan dan matahari bersinar terang. Pelangi terbentuk karena sinar matahari diuraikan oleh butir-butir air hujan. Ada 2 syarat bisa terbentuknya pelangi, yaitu yang pertama, cahaya dari sumber cahaya, dan yang kedua, media pengurai. Kedua faktor inilah yang menyebabkan pelangi juga bisa terbentuk di sekitar lokasi air terjun. Selain pelangi, penguraian cahaya atau dispersi cahaya juga dapat dilihat pada gelembung air sabun yang terkena cahaya matahari. Untuk membuktikan proses dispersi, kalian bisa melakukan percobaan membuat cakram warna. Untuk membuat cakram warna dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama, karton berwarna putih. Kemudian yang kedua, kertas warna yang terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketiga, jangka, atau kalau tidak ada, kalian bisa menggantinya dengan gelas atau tutup gelas. Keempat, pensil, lalu lem kertas, penggaris, gunting, paku, dan benang kasur. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, buatlah lingkaran pada karton putih dengan jari-jari 10 cm menggunakan jangka atau gelas atau tutup gelas. Kemudian, guntinglah lingkaran tersebut menjadi sebuah lingkaran yang utuh, terlepas dari kertas-kertas yang di pinggirnya. Tempelkan tiap-tiap bagian kertas warna sesuai dengan warna cahaya secara berturut-turut. Kemudian, buatlah 2 buah lubang dengan jarak 1 cm sebelah kanan dari titik pusat dan 1 cm sebelah kiri dari titik pusat menggunakan paku. Setelah itu, masukkan benang kasur melewati 2 lubang yang telah kamu gunting. Jika sudah masuk, putarlah cakram tersebut dengan cara menarik dan mengendurkan tali benangnya. Terakhir, amatilah warna cakram saat cakram tersebut berputar kencang. Apa yang terjadi? Sekarang kita masuk ke pelajaran PPKN menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Untuk pertemuan kemarin, sudah bahas bahwa sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat berbunyi,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keluarga. Oke, sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Kemudian, menghormati keputusan hasil musyawarah. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan menghargai pendapat orang lain. Nah, berikut adalah contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Yang kedua, bersikap aktif dalam memberikan pendapat dalam bermusyawarah. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Yang keempat, melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, memberikan hak suara dalam pemilihan umum. Yang keenam, turut serta dalam pemilihan ketua RT, serta yang ketujuh, mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya, ia menyadari perlunya untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Nah, sekian adalah pembelajaran 3 dan 4 kita hari ini. Ucapkan terima kasih buat perhatian kalian. Semoga apa yang disampaikan Miss Devi ini bisa bermanfaat buat kalian. Miss Devi ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.